Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bahas mengenai 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak anugerah karunia kepada kita umat muslimin yang berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadap, bagaimana caranya kita mengambil, meraih anugerah besar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau semua itu bisa kita dapatkan, mengapa tidak? Artinya kita bisa menggapai itu semua sebanyak-banyaknya sesuai dengan niat kita, sesuai dengan hati kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang membantu fokus kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang membantu kita untuk meraih anugerah tersebut, yaitu enggak lain adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah i'tikaf. Yang mana i'tikaf ini merupakan hukum yang sunnah muakkadah, suatu sunnah yang sangat ditekankan untuk kita jalankan, terlebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah azza wa jalla. Thumma i'takafa azwajuhu ba'dah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sayyidina Aisyah mengatakan, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah beriktikaf. Rasulullah beriktikaf di masjid. Fokuskan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kesehariannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketaatan, tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut Rasulullah lebih memfokuskan lagi dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai rutin. Tahun berikutnya begitu juga. Dan di tahun di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah i'tikafnya bukan 10 kali atau bukan 10 hari, akan tetapi 20 hari. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka istri-istrinya Nabi SAW melanjutkan kebiasaan Rasulullah SAW, itu adalah i'tikaf. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Apa sih tujuannya? Apa sih fungsinya? Apa sih hikmahnya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kurang lebih 11 bulan kita berjibaku dengan hiruk pikuk dunia, keluh kesah, humum, stres yang melanda di dalam diri kita, sumpek yang melanda di dalam diri kita, dalam urusan dunianya kita. Hadir bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan bulan Ramadan, Allah Ta'ala ngajak kita, ayo kamu punya apa? Punya kesetresan, kesumpekan, hajat, pusing kepala kamu, ayo datang kepada kamu. Ayo datang kepada saya akan hibur. Saya akan beri kamu hadiah. Dan di i'tikaf ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itulah tujuannya, agar kita mengosongkan hati kita, kerjaan-kerjaan kita, kesibukan duniawi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya di 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah kita tutup buku kerjaan kita. Dunia kita tutup. Kita fokuskan, kita kasih hari-hari terakhir, momen-momen terakhir kita curhat kepada Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluh kesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi ataupun hikmah yang bisa kita petik dari i'tikaf ini. Dan di antara fadilahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas bahwasannya fadilah daripada i'tikaf, siapa yang beriktikaf 1 hari,
untuk Allah, murni untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 3 khandak ataupun 3 parit. Yang mana jauhnya antara satu parit dengan parit berikutnya, ataupun jauh antara sisi parit satu dengan sisi parit yang lainnya sejauh antara barat dan timur. Ini anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan harus kita dapatkan itu, jangan sampai kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa meraih hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil musallim wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.